Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi yang sedang menimpa seluruh dunia akan segera Allah pulihkan kembali ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya Rahma Ismayani dengan nomor NIM 19010255410 dari kelas 3L program studi PGSD sedang menempuh pendidikan strata 1, dan video ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu Pendidikan Matematika 2 dengan nama dosen pengampu yaitu Bu Afni MPD. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pembelajaran matematika, yakni geometri level 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari geometri. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Kemudian, apa sih pentingnya kita mempelajari geometri? Nah, menurut Burdiarto tahun 2000, halaman 439 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Kemudian, menurut Van de Waal tahun 1994 halaman 35 mengungkapkan 5 alasan mengapa geometri sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama, geometri membantu manusia memiliki apresiasi yang utuh tentang dunianya. Geometri dapat dijumpai dalam sistem tata surya, formasi geologi, kristal, tumbuhan dan tanaman, binatang, sampai pada karya seni arsitektur dan hasil kerja mesin. Yang kedua, eksplorasi geometrik dapat membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, geometri memainkan peranan utama dalam bidang matematika lainnya. Yang keempat, geometri digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kelima, geometri penuh dengan tantangan dan menarik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori geometri. Menurut Van Hils, ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur tersebut ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Nah, lebih lanjut, Van Hils menyatakan bahwa terdapat 5 tahap berpikir dalam belajar geometri, yaitu 1. Tahap pengenalan atau tahap visualisasi, kedua tahap analisis, ketiga tahap abstraksi, dan yang keempat tahap deduktif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pertama, yaitu tahap pengenalan atau tahap visualisasi. Pada tahap ini, siswa sudah mulai belajar mengenali suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dalam bentuk geometri yang dilihatnya. Pada tahap pengenalan ini, siswa hanya diharapkan dapat menyebutkan benda-benda geometri tersebut tanpa harus mengetahui sifat-sifat dari bangun-bangun tersebut. Sebagai contoh, jika pada seorang siswa diperlihatkan sebuah persegi panjang, siswa itu belum menyadari bahwa persegi panjang mempunyai 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang, dan diagonalnya juga sama panjang. Nah, kemudian pada tahap analisis, siswa mulai mengenal dan memahami sifat-sifat yang dimiliki benda geometri yang diamatinya. Misalnya,
Di saat siswa mengamati persegi panjang, siswa telah mengetahui bahwa terdapat dua pasang sisi yang berhadapan dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Namun, dalam tahap ini, siswa belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri lainnya. Selanjutnya ada tahap abstraksi. Pada tahap ini siswa sudah mengenal bentuk geometri dan memahami sifat-sifatnya. Namun kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Satu hal yang perlu diketahui adalah dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu mengurutkan bentuk-bentuk geometri. Misalnya, siswa sudah dapat mengurutkan bahwa persegi adalah gabungan antara persegi dengan persegi yang akan membentuk persegi panjang. Persegi merupakan segi empat yang besar, setiap sudutnya adalah 90 derajat dan kedua diagonalnya sama panjang. Selanjutnya adalah tahap deduksi. Pada tahap ini, siswa sudah mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini, berpikir deduktif siswa sudah mulai tumbuh, tetapi belum berkembang dengan baik. Misalnya, siswa sudah mulai memahami definisi dari teorema pada bangun datar, namun belum mengerti mengapa teorema tersebut benar dan mengapa dapat dijadikan sebagai teorema dalam cara-cara pembuktian dua segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, pada tahap deduktif ini, siswa dapat membuktikan bahwa diagonal suatu persegi akan membagi persegi tersebut menjadi dua buah segitiga yang kongruen. Bisa dibuktikan dengan AB sama dengan BC dan BC sama dengan CD, kemudian CD sama dengan DA. Syarat dua segitiga yang kongruen yaitu jika kedua segitiga memiliki tiga unsur yang sama. Pada persegi ABCD, diagonal BD membagi persegi menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qolami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.